Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Azaria Rafa dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus oleh penyertaan Roh Kudus-Nya senantiasa bersama dengan saudara-saudara dan saya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan kembali bersama-sama, Mazmur pasal yang ke-40. Saya akan mengambil hanya satu ayat di sana, yaitu ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa membaca keseluruhannya, tetapi saya ingin mengangkat ayat yang ke-6. Tentu dalam pasal ini ada banyak yang bisa dipelajari dari ayat per ayat. Lebih khusus saat ini saya ambil ayat ke-6 demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ada seorang jurnalis, saudara-saudara, dalam sebuah bukunya yang berjudul In Praise of Slow, atau kalau kita bahasa Indonesia kan memuja perlambatan. Ya. Dengan cermat, sang jurnalis yang bernama Karl Rahner ini menuliskan dalam tulisannya bahwa dia begitu cermat memotret saudara-saudara fenomena dunia masa kini yang dia sebut sedang dibekap. Ya, saudara tahu dibekap ya, oleh mitos tentang percepatan atau kecepatan. Ya. Adalah hal yang sepertinya buruk di masa kini dan dianggap tidak baik, saudara, kalau kita berbicara tentang kata lambat. Ya, di dunia seperti kita sekarang ini yang semua serba cepat. Dan manusia sepertinya saudara-saudara dikejar-kejar oleh sesuatu. Manusia menurut daripada Karl Rahner ini bahwa sedang berada dalam situasi yang digiring oleh dunia yang serba cepat, bahkan senantiasa sepertinya bukan hanya bicara cepat, tetapi kalau bisa super cepat, sehingga manusia menciptakan segala sesuatu yang cepat, dan kalau bisa super cepat, maka dibuatlah berbagai tenaga mesin yang turbo, yang serba cepat, yang memiliki kecepatan cahaya, dan ini dianggap luar biasa, dahsyat, canggih, saudara-saudara. Ya, manusia berada dalam situasi itu. Terlambat saja saudara-saudara keluar dari dalam rumah, katakanlah 5 menit, maka dia akan kehilangan berpuluh-puluh menit di jalan. Karena macet, karena apa? Dan macet yang memperlambat dianggap buruk, dianggap sangat buruk, bahkan saudara-saudara sangat tidak baik. Tetapi cepat saudara-saudara dianggap itu sangat baik, bahkan dianggap terbaik, saudara-saudara. Tetapi apakah memang demikian, saudara-saudara? Tidak semua hal yang dianggap itu cepat bahwa itu yang terbaik. Contohnya misalkan, tapi sebelumnya saya bicara tentang lambat, saya beri contoh tentang percepatan atau kecepatan di masa kita ini memang menolong, sangat menolong dalam banyak hal dalam pekerjaan. Saudara, dulu kalau kita mau bikin foto hitam putih misalnya, kita akan menunggu beberapa hari baru dia keluar pas fotonya, ya bersama masih pakai klise, saudara-saudara. Tetapi di zaman sekarang, wow, begitu cepat, hanya tunggu beberapa menit. Ya. Dan ya tunggu 30 menit dan itu sudah selesai. Kita tidak harus menunggu berhari-hari, saudara-saudara. Ini percepatan yang luar biasa.
Dan banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lihat, seperti misalnya komunikasi. Kalau di zaman dulu, saudara-saudara, zaman saya dulu masih muda, katakanlah masih masa remaja, masa anak muda. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan teman, karena kita jauh misalkan dari keluarga, maka kita harus kirim-kiriman surat. Dengan pacar misalnya, saudara, wah, kirim-kiriman surat, dan itu harus menunggu selama beberapa hari tergantung jarak jauhnya, saudara-saudara. Nah, kalau yang LDR yang jauh di luar negeri, ya dia harus menunggu selama berhari-hari, berminggu, mungkin makan minggu, saudara-saudara. Tetapi sekarang, ya kita bisa dengan mengangkat telepon, bahkan kita bisa bertatap muka melalui video call. Sepertinya orang itu tidak jauh, tetapi dia ada di depan kita. Inilah percepatan. Nah, kita bicara tentang apakah lambat itu buruk? Menurut kesehatan, saudara-saudara, kalau kita ingin menghemat enzim di dalam lambung kita, tidak terlalu banyak mengeluarkan enzim dan tidak mengganggu di dalam lambung, saudara, maka menurut kesehatan seharusnya kita mengunyah makanan itu 30 kali kunyahan. Tapi saya percaya akan sangat jarang sekali kita menemukan orang mau mengunyah 30 kali, saudara-saudara. 1 sendok 30 kali, saudara-saudara. Ya, dan itu akan terasa melelahkan rasanya, menghabiskan waktu. Tetapi sebenarnya itu yang membuat tubuh bisa sehat, lambung kita sehat, dan penyakit orang masa kini, saudara-saudara, karena terburu-buru, tergesa-gesa dalam makan pun, ya harus cepat-cepat, saudara-saudara, kunyah 2-3 kali langsung ditelan bulat-bulat. Dan itu sebabnya penyakit lambung adalah penyakit yang tertinggi di dunia ini, saudara. Ya, dan itulah yang kita lihat. Kalau begitu, saudara-saudara, apakah benar-benar kata lambat itu berarti bahwa itu mencelakakan? Tidak. Dalam kehidupan rohani, saudara-saudara, dengan terburu-burunya orang, dengan saudara-saudara mengejar waktu orang sekarang ini, saudara-saudara, bahkan orang memberikan label bahwa time is money, waktu adalah uang. Artinya bahwa uang sekarang menjadi tuan di tengah dunia ini, saudara-saudara. Uang adalah kekuatan orang-orang, saudara-saudara. Maka saya tidak heran dan kita tidak heran bahwa manusia kemudian semakin memiliki karakter yang bukan baik tetapi menurun, saudara-saudara. Manusia menjadi lebih tidak sabar, mudah emosi, mudah marah, mudah curiga, mudah berbagai macam hal. Ini adalah gambaran dari apa? Ini adalah gambaran daripada kelelahan rohani. Adanya kehampaan atau kekeringan secara rohani, secara rohani, saudara-saudara, yang tidak disadari oleh manusia. Ya, kadang-kadang orang percaya sendiri, saudara-saudara, sekedar saja membaca Alkitab, tundukkan kepala, sama sekali tidak menikmati hubungannya dengan Tuhan. Kita tidak pernah sadar sungguh-sungguh, saudara, bahwa hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan itu lahir daripada hubungan dengan Allah. Kalau hubungan benar, kalau kita memberi waktu-waktu menikmati, merenungkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di tengah kolong langit yang diberikan kepada manusia ini, saudara-saudara, ini menimbulkan kekuatan ilahi di dalam kita yang membuat, saudara-saudara, kehidupan kita ini, saudara, menjadi lebih segar, lebih kuat dari yang kita pikirkan, tidak mudah lelah, tidak mengalami kekeringan di dalam diri kita, yang kemudian kekeringan itu, saudara, berusaha ditutupi orang dengan banyak macam. Untuk Tuhan, saudara-saudara, orang begitu buru-buru. Tetapi ketika dia punya waktu luang, dia gunakan berlibur, dia gunakan, saudara, lebih banyak di depan TV, bermain game. Itu dianggapnya lebih bisa mengisi. Tetapi kemudian jiwa menjadi kosong kembali. Karena hal yang tidak bisa kita pungkiri dalam hidup ini, saudara, bahwa Tuhan adalah kekuatan yang terbesar yang kita miliki.
Kurang sibuk. Kurang sibuk apa Raja Daud, saudara? Seorang raja yang luar biasa dalam kesibukan yang harus perang-perang mempertahankan wilayahnya. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi dia berkata di sini dalam ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Adalah hal yang terindah dalam hidupnya, dalam merenungkan Tuhan. Ada satu waktu ketika dia melepaskan diri dari kesibukan, saudara-saudara, tetapi salah menggunakan waktu sibuk itu. Bukannya dia seperti biasa dia lakukan menghadap Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudara, merenungkan karya-karya Tuhan di hidupnya. Maka dia berjalan-jalan di atas soto rumah, ya katakanlah sama seperti orang yang sedang berlibur, melihat-lihat pemandangan. Lalu dia melihat pemandangan yang tidak harus dia tonton, yaitu orang mandi, dan itu adalah lawan jenis, seorang perempuan, dan itu istri orang. Dan kita tahu ceritanya bahwa Daud melakukan kesalahan yang luar biasa, yang membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan Daud, dalam rumah tangga Daud, dan juga saudara-saudara terhadap bangsa yang dipimpin oleh Daud. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita berkata saya tidak punya waktu untuk Tuhan. Tuhan tidak meminta banyak dari Anda. Tetapi saudara-saudara, waktu yang saudara berikan untuk Tuhan, itu adalah sumber kekuatan untuk sepanjang hari hidup Anda. Itulah Tuhan kita. Mungkin hanya sedikit yang kita bawa kepada Dia, tetapi Dia Allah yang selalu memberi lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Ingat hari Minggu kemarin saya sampaikan, jangan remehkan yang kecil. 5 roti 2 ikan seorang anak kecil membawa kepada Andreas, dan Andreas berkata, tetapi Tuhan, untuk apa? Mana mungkin cukup untuk orang sebanyak ini? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Itu cukup. Dan dia memberi 5.000 orang pria makan dengan 5 roti 2 ikan. Itu yang terhitung baru prianya. Dan ketika dikumpulkan sisanya 12 bakul. Banyak orang tidak menyadari, dia mencari kelimpahan, dia mencari saudara sumber kekuatan untuk bekerja dalam hidup ini lebih dan lebih lagi. Padahal itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu-waktu luang dimanapun engkau berada, engkau merenungkan Tuhan, engkau berharap, engkau berada tersambung dengan Dia, saudara-saudara, di tempat kerjamu, dimanapun engkau berada. Tuhan ada di sana, saudara, bersama dengan engkau. Dia sumber hidup, sumber kekuatan. Dan Dia selalu memberi kepada kita. Bukan hanya memberi secukupnya, tetapi dalam kelimpahan. Itu nyata. 5 roti 2 ikan Dia beri. Sisa 12 bakul. Ada kelimpahan yang sisa. Ketika Dia memberi makan kemudian 4.000 orang, saudara-saudara, berlimpah. Selalu Dia melakukannya. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Kolose bahwa Dia melakukan kepada kita lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Saya percaya kalau sungguh-sungguh saudara-saudara memiliki hati, pikiran, dalam situasi apapun engkau tersambung dengan Tuhan, berharap, bersyukur, berdoa seperti Mazmur ini, syukur dan doa, kekuatanmu tidak akan pernah habis. Kekuatanmu, saudara-saudara, senantiasa ekstra. Walaupun mungkin di tempat pekerjaan ditambah, di hari-hari ini ditambah jam ekstra bekerja, katakanlah. Atau di pihak lain, saudara-saudara, bukan ditambah, tetapi ada yang dikurangi. Gunakanlah waktu-waktumu, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan. Mengenal Dia dengan lebih baik. Dan saya yakin ada perkara rencana Tuhan yang lebih besar akan Dia lakukan di hidupmu di masa yang akan datang. Seringkali yang menjadi kekhawatiran kita, saudara, karena kita tidak betul-betul mempercayakan masa depan kita di dalam Tuhan.
Kita berpikir Tuhan terlalu jauh di sana. Apa sih yang bisa dia buat dengan saya? Tapi saya bersyukur, saudara. Pemazmur berkata, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Saudara tidak bisa mensejajarkan Tuhan dengan obat-obatan apapun di bumi. Dia mungkin bisa memberikan saudara-saudara, menghilangkan rasa sakit yang kau rasa pada tubuhmu. Tetapi kesembuhan yang sejati hanya diberikan oleh Yesus Kristus. Ada kesembuhan yang sesungguhnya di dalam dia. Saudara mungkin berpikir kekosongan jiwa, kehampaan yang kita alami bisa kita isi dengan berlibur, dengan bermain game, dengan nonton di bioskop, dengan jalan-jalan di mall, dengan kita melihat pemandangan apapun, saudara-saudara, dengan pergi ke tempat-tempat yang jauh, mencari tantangan-tantangan yang mengeluarkan adrenalin yang tinggi. Saudara-saudara, saya katakan bahwa bukan itu tidak boleh. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh. Saya tidak mengatakan bahwa itu jangan. Saya tidak mengatakan bahwa itu buruk. Saudara-saudara, Anda boleh menikmati semua anugerah Tuhan itu. Tetapi saudara, menikmati itu semua hanya sementara. Tidak membawa dampak yang terlalu banyak dan baik di hidup kita. Bahkan kelelahan bisa bertambah ketika pulang berlibur. Bukannya kita menjadi segar, tetapi bertambah lelah, saudara-saudara. Itu yang banyak terjadi, capek. Tetapi ketika engkau datang di dalam hadirat Tuhan, hadirat Tuhan adalah tempat di mana kita banyak mengalami, saudara-saudara, sukacita Tuhan yang sesungguhnya. Damai Tuhan, saudara, itu ada. Memang di setiap waktu Tuhan ada. Tetapi tidaklah salah, saudara, untuk kita memberi waktu untuk merenung lebih banyak. Dan sungguh-sungguh, saudara-saudara, menanamkan diri dalam kekuatan ilahi. Ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Berbahagialah, sekali lagi pemazmur yang sudah berkali-kali dari Mazmur 1 sampai Mazmur 40 mengatakan berbahagia. Dan kata berbahagia selalu, saudara-saudara, bergandengan dengan kata berharap atau percaya kepada Tuhan. Sumber kekuatan, sumber sukacita, damai sejahtera, sumber daripada kehidupan yang kita butuhkan di dalam jiwa, roh, di dalam batin kita yang terdalam, tidak diterima dari luar dunia, saudara, dari luar diri kita di dunia, tapi itu kita terima dari Allah yang hidup di dalam kita. Dia ada di dalam saudara, cuma tidak diajak ngomong, cuma tidak diajak saudara-saudara bersekutu, tidak diajak dia bekerja sama. Engkau berjalan dalam kekuatanmu sendiri, pikiran-pikiranmu, kehendak-kehendakmu, keputusanmu sendiri. Dan itu sebabnya, saudara, Yeremia berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara tahu kutuk? Kutuk itu, saudara, adalah sesuatu yang melelahkan kita, sesuatu yang membuat kita selalu merasa kurang, tidak berarti, tidak baik, selalu merasa lelah, selalu merasa tidak bisa, saudara-saudara, melakukan lebih banyak. Kurang ini, kurang itu. Tetapi di dalam Kristus Yesus ada kekuatan yang senantiasa membuat kita lebih dan lebih lagi. Haleluya. Bahkan Mazmur, saudara-saudara, 90 berkata, orang yang ditanam di pelataran, di dalam bait Allah akan tumbuh di pelataran Allah dan bertunas. Makin tua, makin gemuk, dan makin segar. Semakin orang lebih dekat, semakin dekat dengan Allah, saudara-saudara. Semakin belajar mengenal, semakin belajar bertumbuh di dalam Tuhan, maka dia akan semakin kuat di dalam berbagai hal yang dia hadapi. Fisiknya mungkin secara umur bertambah,
tetapi itu tidak membuat kekuatan hidupnya, tidak membuat semua menurun di dalam dirinya. Seperti mitos-mitos dunia berkata, ada penyakit orang tua, ada kalau sudah tua pikun, kalau sudah tua rabun mata, kalau sudah tua ini, itu, semuanya serba kalau sudah tua, kayaknya sudah tidak berdaya. Tetapi baca Alkitab, Musa dalam umurnya yang 120 tahun, karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, matanya masih terang, semuanya masih segar dan sehat, kekuatannya belum berkurang. Memimpin sampai umur 120 tahun. Kaleb dan Yosua ketika dia berada di tanah Kanaan meminta warisannya kepada Kaleb meminta warisannya kepada Yosua, dia berkata apa? Kekuatanku pada waktu sekarang ini sama seperti 40 tahun yang lalu. Umur 80 dia bilang kekuatannya sama seperti umur 40. Wow. Dia tidak kehilangan, saudara. Artinya apa kita belajar dari sini? Banyak orang yang merasa kurang apapun, lelah menghadapi hidup, saudara-saudara. Jenuh, saudara-saudara. Merasa kering dan hampa. Karena mengikuti arus dunia dengan kecepatannya yang luar biasa. Dan tidak mengimbangi saudara-saudara dengan perlambatan, dengan cara di hadirat Allah. Menikmati Tuhan di sepanjang hari-harinya. Dalam percepatan itu kita bisa memperlambatnya dengan berada senantiasa mengingat Tuhan, membangun hubungan sekutu dengan Tuhan di waktu-waktu yang terselap-selip di waktu-waktu kita. Karena itu saya mau sampaikan kepada kita semua. Hari-hari ini banyak orang lelah. Banyak orang capek, hampa, kering, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia ada bersama engkau. Dia ingin engkau mengalami kesegarannya. Dia ingin engkau mengalami kekuatannya, mengalami kemuliaannya, mengalami saudara-saudara berkat-berkatnya di sepanjang hidupmu. Dan bukan dunia ini yang memberikan, tetapi Dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar urapan kuasa-Mu, kekuatan-Mu mengalir atas anak-anak-Mu. Atas mereka ya Tuhan yang mendengar ini. Ada urapan baru ya Tuhan. Hadirat Tuhan senantiasa bersama. Sehingga kuasa Tuhan nyata. Dan boleh ya Tuhan mereka menikmati akan hari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tetap berjalan bersama Tuhan. Dan berikan waktu-waktumu senantiasa bersama dengan Dia. Tuhan memberkati. Salam restorasi.